Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang adabul muta'allim. Adab atau tata krama bagi pelajar atau santri ataupun siswa ya. Di situ banyak diterangkan ada beberapa poin ya bagi seorang pelajar agar supaya ilmunya barokah ataupun apa itu dia mengambil ilmu dari seorang guru harus memiliki adab dan tata krama yang harus dipenuhi bagi seorang muta'allim. Sekarang kita membahas hukukul walidaini, hak-hak yang dimiliki oleh kedua orang tua. Jadi orang tua itu memiliki hak yang harus dihormati, dipatuhi, dan juga orang tua ini adalah merupakan sebab lahirnya adanya manusia. Al-walidani, kedua orang tua, huma al-walidani, as-sababu ialah sebab fi wujudil insani, di dalam keberadaan manusia. Jadi kedua orang tua itu menjadi sebab adanya manusia. Laula anauhuma, laula seandainya tidak ada anauhuma, kerja kerasnya, payahnya, susahnya, huma al-walidani, mastarohah, maka niscaya tidak akan rileks, tidak akan santai, tidak akan senang manusia. Walaula syaqauhuma, dan seandainya tidak ada masyakatnya, melaratnya ataupun kesusahannya kedua orang tua atau walidani, matana amah, maka niscaya kita tidak akan mengambil kemanfaatan, tidak mengambil kenikmatan, tidak akan memperoleh kenikmatan ya. Jadi kedua orang tua itu menjadi sebab adanya seseorang. Andaikan tidak ada keduanya, maka niscaya manusia itu tidak wujudnya, keberadaan manusia ini tidak bisa mengambil kemanfaatan. Jadi kalau manusia itu ketika memikirkan ya adanya dirinya manusia ini disebabkan adanya kedua orang tua, maka niscaya manusia itu tidak akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita jangankan ya mengkaji secara hukum, bagaimana hukumnya durhaka kepada orang tua. Tanpa hukum secara watak, kita tidak bisa menerima seseorang atau anak durhaka kepada kedua orang tua, karena memang dengan kedua orang tualah manusia itu Allah mengadakan, atau karena kedua orang tuanya lah manusia tersebut diadakan oleh Allah. Amma ummuhu, adapun ibunya insan, fahamalathu, maka mengandung ummuhu terhadap insan kurhan dengan bersusah payah, melarat, tertatih-tatih. Wadu'adhu, melahirkan ummuhu terhadap insan kurhan dalam keadaan susah. Ibunya melahirkan dalam keadaan susah, juga mengandungnya dalam keadaan ya tertatih-tatih, susah. Jadi tidak ada seorang perempuan itu melahirkan ataupun mengandung yang tidak susah, semuanya susah, melarat. Wa amma abuhu, adapun bapaknya manusia atau insan, faqad badalah, maka sungguh mencurahkan abuhu wus'ahu terhadap kemampuannya, abuhu fima di dalam sesuatu ya'udu yang kembali, ma ilaihi terhadap insan. Jadi bapaknya adalah mencurahkan segala sesuatunya untuk kebaikan anak-anaknya, bin naf'ih, dengan kemanfaatan, yaitu min tarbiyatin, dari mendidik, min tarbiyati jismihi, mendidik jisimnya atau badannya manusia ataupun insan, waruhihi, dan ruhnya insan. Jadi manusia, jadi bapak mulai sejak istrinya hamil, dia sudah mencurahkan segala kemampuannya
untuk menghasilkan sesuatu hal yang sangat bermanfaat nantinya kepada anak-anaknya berupa pendidikan ataupun memberikan nafkah, mendidik anak-anaknya. Jadi ada di dalam salah satu keterangan itu mengatakan man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Jadi setiap orang tua yang meninggalkan, tidak mendidik anaknya sehingga anaknya tersebut tua dalam keadaan dewasa ya, dalam keadaan bodoh, tidak mengerti hukum-hukum Islam, maka setiap pekerjaan ataupun amalan yang dilakukan oleh anak tersebut ditimpakan juga kepada kedua orang tuanya. Jadi susahnya di sini ya, orang tua ini sangat berat sekali untuk mendidik anak-anaknya. Tidak hanya sekedar memberikan penghidupan yang berupa nafkah materi, tetapi yang lebih urgen, lebih penting yang dilakukan oleh kedua orang tua terutama bapak adalah memberikan pendidikan kepada anak itu. Sehingga di dalam ilmu pendidikan itu manusia ini seperti kertas kosong. Anak yang baru lahir seperti kertas kosong. Ada teori di dalam salah satu ilmu pendidikan itu, teori tabula rasa atau teori meja lilin yang terkenal di dalam ilmu pendidikan, bahwa anak yang baru lahir ini seperti kertas kosong, belum tercoreti apa-apa. Siapa yang menorehkan pertama kali, siapa yang mencoret pertama kali, maka dia yang akan menentukan perkembangan bagi anak tersebut. Maka di dalam agama Islam ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak yang dilahirkan oleh seseorang dalam keadaan fitrah, suci, maka kedua bapak ibunya yang menjadikan Nasrani, Majusi atau Yahudi. Ini berarti apa? Faktor peranan dari orang tua ini sangat penting untuk mendidik anak-anaknya. Mau dijadikan apa? Ya betul, Allah yang menentukan segalanya. Karena memang arah ataupun potensi dari anak tersebut harus dibidik, harus dibimbing dengan sebaik mungkin oleh kedua orang tuanya. Mau dijadikan apa anak tersebut nanti setelah dewasa, maka tentu sudah di-manage ataupun dipelihara dengan baik. Di dalam keterangan yang lain itu juga disebutkan mendidik anak yang ketika lahir ini dengan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Iftahu sibyanakum awwala kalimatin bila ilaha illallah. Ajarilah anak-anak kalian itu pertama kali yang harus didengar bagi anak tersebut ya, itu adalah kalimat tauhid. Makanya anak tersebut yang baru lahir ini diadani. Jadi bapak itu adalah tugasnya berat. Badala wus'ahu fi ma ya'udu ilaihi bin nafi min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Fayajibu maka wajib alaihi terhadap insan ayyadhkurah, mengingat al-insan ni'matahuma terhadap nikmatnya walidain liyashkuruhuma, agar supaya bersyukur insan huma terhadap walidain alaihima terhadap nikmat. Jadi wajib bagi seorang anak untuk mengingat kebaikan-kebaikan nikmat bagi kedua orang tuanya ini. Untuk apa? Agar supaya dia mengingatnya begitu pandai bersyukur kepadanya. Dengan Allah menjadikan seseorang memiliki bapak dan ibu, justru harus berterima kasih ya. Wa ayyam tasil, dan harus mengikut atau memenuhi siapa al-insan manusia itu amrohuma terhadap perintahnya walidain, mengikuti kedua perintahnya. Kita mengidolakan ya orang-orang yang soleh, mengidolakan orang-orang yang telah berbuat baik sebelum kita. Jangan mengidolakan misalkan apa yang diketahui oleh mata kita itu sesuatu yang tidak baik, lantas kita mengikutinya. Banyak sekarang itu anak, kalau di sosial media ini banyak anak tidak hanya sekedar tidak patuh kepada orang tua, bahkan banyak anak juga membunuh kedua orang tuanya.
itu banyak di medsos gara-gara hal yang sepele sehingga menjadikan sesuatu hal yang sangat fatal. Wa ayyam tasilah, dan harus mengikuti siapa al-insan amruhuma terhadap perintahnya walidain illa kecuali idza kana ada apa amrun tadi itu perintah bimaksiatin ialah merupakan perintah maksiat, kecuali perintahnya kedua orang tua itu maksiat. Apapun selama bukan maksiat harus diikuti oleh manusia ya, anak-anaknya. Kalau maksiat ya tidak boleh diikuti. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia itu di dalam kemaksiatan ya. Wa ayyajlisaha, dan harus duduk al-insan ma'huma berserta walidain khasyian dalam keadaan khusyuk anteng, ghadon memejamkan tarfahu terhadap penglihatannya insan, dan zallatihima dari kesalahannya walidain. Apa ini artinya? Takut begitu kita ini melihat terus menerus kepada orang tua menemukan kesalahan, dengan kesalahan itu menyebabkan kita tidak patuh. Sama kepada guru kita, khadan khasyi'an tarfahu. Jadi agar supaya yang namanya manusia ya, yang namanya manusia pasti ada salahnya, pasti ada khilafnya. Sehingga dengan hal itu menjadikan hati kita ini lebih anteng, lebih khusyuk memandang seseorang tersebut. Wa alla yu'diyahuma, dan harus tidak menyakiti insan huma terhadap walidain walau biqauli uffin, walaupun dengan kata-kata uff. Tidak boleh mengatakan kepada kedua orang tua kalau diperintah begitu saja sudah haram, apalagi sampai memukul, apalagi sampai membunuh. Wa alla yutilah, dan harus tidak memperpanjang siapa al-insan jidalahuma terhadap perdebatannya atau mendebat walidain. Kalau disuruh oleh orang tua jangan membantah, sehingga dengan perbuatan seperti itu menjadikan panjang perdebatan antara anak dengan orang tua. Hindari hal-hal yang menjadikan perdebatan yang panjang dengan kedua orang tua. Ya, anak mestinya harus ngalah ya. Wa alla yamshiya amamahuma illa bi khidmatihima, wa alla yamshiya, dan harus tidak berjalan siapa al-insan amamahuma di depannya walidain illa kecuali bi khidmatihima, menjadi atau melayani ya, walidain. Ya, harusnya seorang anak ketika bersama kedua orang tua itu penuh dengan hikmah, pelayanan, servis yang baik, melayani kedua orang tuanya, lebih-lebih ketika kedua orang tuanya ini dalam keadaan sudah sepuh ya. Ini merupakan akhlak ya, akhlakul mahmud, akhlak yang baik. Dan banyak cerita ya tentang seseorang atau manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan itu diabadikan cerita itu. Salah satu diantaranya adalah Uwais Al-Qarni. Semuanya orang kalau belajar ilmu akhlak, terutama di dalam ilmu terutama yang berkaitan dengan materi berbuat baik kepada kedua orang tua, maka itu sangat terngiang sekali. Seorang pemuda Arab yang bernama Uwais Al-Qarni, saking dia ini baiknya kepada kedua orang tuanya, maka menggentarkan penduduk langit. Harum namanya ya. Wa ayatu, dan harus memanggil siapa al-insan manusia lahuma kepada walidain birrahmati dengan berbelas kasihan, sayang ya, wal maghfirati, dan pengampunan. Memanggilnya dengan kata-kata yang baik. Wa ayyamurhuma, dan harus memerintahkan, menasihati manusia huma terhadap walidain bil ma'ruf, dengan perkara yang baik. Wa yanha, dan melarang al-insan manusia huma terhadap walidain anil mungkari, dari perkara mungkar, memberikan nasihat kepada orang tua yang baik-baik dan mencegah apabila melakukan sebuah atau perbuatan yang mungkar. Boleh seorang anak itu memberikan nasihat kepada kedua orang tua, ataupun tatkala kedua
salah satu dari kedua orang tua itu melanggar terhadap hak-hak Allah, menasihati, liyakuna, agar supaya ada manusia sababan ialah menjadi sebab fi najatihima, di dalam keselamatannya walidain minan nar, dari api neraka. Dengan nasihat itu karena dia sayang kepada kedua orang tuanya, untuk menghindar atau terhindar ya, untuk terhindar dari api neraka, menyelamatkan dari api neraka. Kama sebagaimana karena ada siapa walidain sababan, ialah menjadi sebab fi wujudihi, di dalam adanya insan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qadha, dan memutuskan atau memerintahkan, rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu, jangan kalian menyembah, illa iya, kecuali kepada pangeran yaitu Allah, wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsana, dengan berbuat baik, imma, ada kalanya yablughanna, sampai, indakah, di sisimu, al-kibarah, tua, ahaduhuma, siapa salah satu di antara walidain, au kilahuma, atau kedua-duanya walidain, fala taqul, janganlah engkau katakan, lahuma, kepada kedua orang tua atau walidain, uffin, dengan kata uff, tidak, wala tanhar, dan janganlah engkau menghardik huma, terhadap walidain, wa qul, katakan lahuma, kepada kedua orang tua atau walidain, qaulan, dengan kata-kata kariman, yang baik, yang santun, yang lembut. Jadi ayat ini menyuruh kita bahwasannya manusia itu harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya, lebih-lebih ketika orang tuanya ini sudah sepuh, yang sudah tua. Juga di dalam ayat ini melarang bahwa manusia mengherdik, menyakiti, bahkan dengan kata-kata saja tidak diperbolehkan kepada kedua orang tua, apalagi sampai memukul, apalagi sampai membunuh. Wahfid lahuma, wahfid, rendahkanlah lahuma, kepada walidain, janahal dhullih, dengan lambung kehinaan atau dengan serendah-rendahnya, minar rahmati, karena berbelas kasihan, karena sayang ya. Wakul, dan katakanlah, berdoalah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, rabbi, duh Tuhanku, irhamhuma, semoga engkau berbelas kasihan, huma, terhadap walidain, kama, sebagaimana rabbayani, mendidik, merawat walidain, siapa walidain, ini kepada aku, shaghira, di waktu kecil. Ini yang disebutkan tadi itu, waliyahussoh, dan hendaklah menentukan manusia al-ummah terhadap ibu, biziyadatil barri, dengan menambahi kebaikan. Jadi kalau ibu ini lebih khusus ya, lebih ini penderitaannya ini lebih banyak, penderitaannya ini lebih sengsara, maka waliyahussul ummah biziyadatil barri, lebih kepada ibu hendaklah lebih berbuat baik. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walid, berbuat baik kepada ibu, alal walidi, atas bapak, di'fani, mendapatkan 2 pahala ya. Kalau ini dilatar belakangi oleh hadis, jadi ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad, dengan siapa saya berbuat baik? Maka jawaban Nabi itu, ya ummuka, ibumu. Lalu dengan siapa lagi? Ya ummuka, ibumu. Lalu dengan siapa lagi? Ummuka, ibumu. Terus siapa lagi? Ya bapakmu. Jadi makanya berbuat baik kepada ibu itu pahalanya sangat besar sekali, 2 kali pahalanya berbuat baik kepada bapak. Ini dalam arti bukan mengenyampingkan bapak, tetapi memang seorang ibu itu sangat luar biasa sekali kepada anak-anaknya. Sehingga di dalam hadis itu disebutkan, ya sampai Nabi Muhammad mengulang-ulang 3 kali ya, kepada ibumu, kepada ibumu, kepada ibumu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.